sore Ibu-Ibu. Ya, selamat berkuda lagi dalam pertemuan kelompok bulan ini. Nah, terima kasih untuk kehadiran di sore hari ini dalam pertemuan kelompok saat ini. Jadi, sesuai dengan informasi bulan yang lalu, bahwa di bulan ini kita akan melanjutkan materi di modul yang kedua. Modul yang kedua, sesi yang kedua. Jadi bulan yang lalu orang sudah belajar tentang sesi yang pertama mengenai cermat menabung. Kalau yang sesi yang kedua ini akan orang pelajari yaitu memulai usaha. Jadi Ibu-Ibu, saya sudah memeriksa pekerjaan. Ini pekerjaan tugas dari bulan yang lalu. Dan ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki bersama. Ya. Oke, baik Ibu-Ibu. Jadi bulan yang lalu orang sudah belajar tentang cermat menabung. Jadi perlu atau pentingnya Ibu-Ibu untuk menabung. Kenapa? Agar supaya apa yang menjadi tujuan dari keluarga bisa terpenuhi. Tapi kalau misalnya Ibu terpaksa harus berhutang, orang sudah belajar bulan lalu, jika Ibu terpaksa harus berhutang, marilah rencanakan berhutang sesuai dengan kebutuhan. Dan perlu kita perhatikan cara untuk mengembalikannya bagaimana. Kita harus memilih cara pengembalian yang paling murah. Ibu-ibu, kita akan bermain. Untuk itu Ibu-ibu diundang berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Oke, baik Ibu-Ibu, saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok akan berdiskusi ya. Nanti saya bagikan kertas dan spidol. Kemudian hasil diskusi ditulis di kertas kosong ini. Ya. Oke, baik Ibu-Ibu, coba perhatikan poster "Ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan". Jadi ini poster sebagai pendahuluan sebelum Ibu memulai suatu usaha. Jadi hal apa yang harus Ibu perhatikan dalam memulai suatu usaha? Yang pertama, cari, kembangkan, dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Jadi ketika Ibu mempunyai ide usaha, Ibu harus cari, kembangkan, serta pertimbangkan ide usaha tersebut. Kemudian yang kedua, susun rencana usaha dengan matang. Jadi jangan cuma ikut-ikut rame. Jadi jangan cuma sesaat Ibu mempunyai ide usaha dan melaksanakannya tanpa ada perencanaan yang matang. Kemudian yang ketiga, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Oke, jadi 3 hal ini harus Ibu perhatikan sebelum Ibu memulai suatu usaha. Oke Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan buat yelian sebelum kita lanjut dalam materi selanjutnya. Jadi yelian itu ketika saya bilang uang tidak cukup, nah Ibu menjawab buka usaha yuk. Ya, oke, baik. Jadi ketika saya bilang uang tidak cukup, Ibu menjawab buka usaha yuk. Oke, coba kita praktek. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, baik. Oke Ibu-Ibu, sebelum kita menutup materi kita di saat ini, kita akan melihat film bagaimana proses Ibu Lili memulai suatu ide usaha. Jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis
memberikan harga yang Oke ibu-ibu, bisa memulai ide usaha di rumah? Bisa. Oke, jadi kita harapkan ibu-ibu bisa sudah menerima materi di saat ini dan kiranya bisa mempraktikkannya di rumah dengan memulai suatu ide usaha. Tapi ingat, harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar supaya bisa menambah pendapatan keluarga, bukan menambah hutang keluarga. Demikian untuk materi di saat ini ibu-ibu. Bulan depan kita lanjut lagi dengan modul yang ketiga, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Oke, terima kasih untuk kehadiran di saat ini. Kita berjumpa lagi bulan depan. Terima kasih, selamat sore.